Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan masih mengkaji kitab yang sama yaitu kitab Al-Mukhtasar Jiddan karya dari Syekh Sidi Zaini Ad-Dahlan rahimahullahu taala, dan sampailah kita kepada pembahasan Babul Al-Fa'il. Nah, sebelumnya musonif kitab sedikit mereview materi yang lalu bahwasanya musonif kitab radhiyallahu taala anhu telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sekitar ada beberapa isim yang dia itu kita hukumi sebagai marfu, baik nanti marfu'nya dengan doma, baik nanti marfu'nya dengan waw, baik marfu'nya dengan alif ataupun marfu'nya nanti dengan thubutu an-nuni, yang mana itu nanti akan dijelaskan di setiap paragraf-paragraf yang nanti akan kita bacakan di bab marfu'at ini. Dan bab pertama dari bab marfu'at adalah babul al-fa'il. Nah, insya Allah kita akan jelaskan apa itu babul fa'il dan juga nanti apa juga hal-hal yang lainnya berkaitan dengan fa'il, dan insya Allah kita akan coba pelajari dan kita satu persatu kita teliti lafaz-lafaznya. Kok begini? Oke, oke, silakan Pak, anak kalau silakan. Nah, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u madhkuru qablahu fi'luhu. Nahu qama zaidun wa yakumu amrun wa huwa ala kismaini. Zahirun wa huwa ma dalla ala musammahu bila qaidin kazaidin warajulin wa mudmarun wa huwa ma dala ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin ka'ana wa anta wa huwa fadzahiru nahwu qauluka qama zaidun faqama fi'lu madin apa nih? fi'lun, betul, fi'lun. Faqama fi'lun madin mabniun alal fathi dohirin Betul. fi akhirih wa zaidun apa? Wa zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammati dhahirati wa yakumu zaidun fayakumu fi'lun mudari'un marfu'un litajarudi anin nasibi wal jazimi wa zaidun fa'ilun marfu'un bid domati wa qama zaidani faqama fi'lun madin wa zaidani fa'ilun marfu'un bil alifi niabatan anid domati li'annahu musanna wa yakumu zaidani fayakumu fi'lun mudari'un wa zaidani fa'ilun marfu'un bil alifi wa qama zaiduna faqama fi'lun madin wa zaiduna fa'ilun marfu'un bil wawi niabatan anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkari salimun Betul. wa yaqumu zaiduna fayakumu fi'lun mudari'un wa zaiduna fa'iluhu
Wa Oke, qamar cukup Pak, cukup wa Pak, cukup, qamar ri. cukup, Nah, cukup Pak, Ustaz. cukup. Karena Nah, Ustaz. berikutnya adalah tentang contoh-contoh. Oke, taib, yuk. Kita bahas satu persatu. Ada yang disebut sebagai namanya fa'il. Apa itu fa'il? Huwa al-ismu. Dia adalah sebuah isim. Ingat, fa'il adalah sebuah isim. Berarti fa'il tidak mungkin dia itu harfun, fa'il tidak mungkin dia itu adalah apa? Tidak mungkin dia adalah fi'ilun. Tapi nanti, Pak, ini sekedar catatan untuk teman-teman sekalian, bahwasanya nanti ada yang dimana fa'il itu dia berbentuk harfun. Contohnya dalam Al-Quran tuh maja'a min basyirin. Kurang lebih itu. Maja'a min basyirin. Nah, itu kalau di I'rab artinya adalah maja'a basyirun. Maja'a basyirun. Jadi min di situ adalah sebagai apa ya? Sebagai perangkat tambahan dari kata basyirin. Yang mana aslinya adalah dalam terjemahannya maja'a min basyirin. Nah, kata min basyirin itu di i'rab jar majrur di i'rab sebagai namanya fa'il. Nah, di i'rab sebagai namanya fa'il. Nah, tapi nanti itu kondisi apa dibilang kondisi variasi lah dari sebuah fa'il. Tapi ingatnya di sini adalah fa'il di sini adalah sebuah isim. Ingatnya itu aja. Yang kedua, hukumnya dari fa'il ini adalah marfu. Marfu. Terus pertanyaan kita, kalau saya tanya sama Pak Nana, siapa yang memarfukan fa'il? Nah, Ustaz. Yang Yang bukan fa'il, iya, fi'il, Ustaz. fi'il, barakallahu fiik. Berikutnya, berarti kalau misalkan dia itu adalah marfu, maka marfunya dengan apa isim ini? Bergantung. Dia bentuknya fi'il mufrad, bentuknya isim mufrad, bentuknya musanna, bentuknya jamak muzakkar salim, atau bentuknya jamak muannas salim. Nah, itu nanti kita lihat apakah nanti juga bentuknya juga adalah jamak taksir dan lain-lain sebagainya. Maka kita harus mengetahui tentang isim-isim tersebut dia marfu'nya dengan apa? Dengan domah kah, dengan alif kah, dengan waw kah, atau dengan yang lainnya. Terus berikutnya, yang ini nggak kalah penting, adalah al-madhkur yang telah disebutkan. Jadi, dia adalah isim yang marfu, yang disebutkan qablahu, yang disebutkan sebelum si fa'il tersebut, adalah fi'luhu, adalah fi'ilnya. Jadi, susunannya adalah fi'il dan fa'il. Dan fa'il tidak akan pernah mendahului fi'ilnya. Fa'il tidak akan pernah mendahului fi'ilnya. Nah, difahami dari sini bahwasanya kalau nanti ada fa'il yang mendahului fi'ilnya, maka kita katakan itu bukan susunan jumlah fi'liyah atau itu bukan fa'il yang sungguhan. Bisa jadi fa'ilnya adalah domir yang kembali kepada isim tersebut. Katakanlah seperti ini. Misal kita katakan Zaidun qoma. Terus pertanyaannya, siapa yang menjadi fa'il di situ? Pak Nana bisa jawab? Huwa, Ustaz. Domir Domir huwa, mustatir. betul. Domir mustatir. Tapi kalau kita perhatikan secara maknanya kan yang berdiri adalah si Zaid. Tuh. Nah, Akan tetapi Zaid di sini nggak bisa kita hukumi sebagai fa'il. Meskipun secara makna dia adalah fa'ilnya. Akan tetapi yang bisa kita katakan adalah domir huwa yang kembali kepada Zaid. Dalam sunan seperti itu disebut sebagai namanya jumlah ismiyah. Itu yang disebut sebagai namanya disebut sebagai namanya mubtada dan bukan fa'il. Nah, kalau fa'il itu pasti didahului oleh yang namanya fi'il fi'il. terlebih dahulu. Oke, pertanyaan kedua. Ustadz, selalukah kalau fa'il itu didahului apa namanya? Selalukah sesuatu yang datang setelah fi'il adalah fa'il? Tidak selalu, Ustaz. Tidak selalu, barakallahu fiik. Betul. Tidak selalu. Karena bisa jadi yang datang setelah fi'il adalah maf'ulun bihi-nya. Dan fa'il disebutkan nanti agak di lebih ujung lagi.
Bisa jadi disebutkan dulu fiilnya jar majrur atau idofah dulu baru disebutin fa'ilnya agak panjang seperti itu. Nah, itu memungkinkan sekali. Jadi apa namanya? Bisa kita katakan ini merupakan takribi ataupun pendekatan yang dilakukan oleh Ibnu Ajurum terhadap mereka yang baru pertama kali memulai kan pijakan kakinya dalam ilmu nahwu atau ilmu nahwu dalam hal ini supaya musonif kitab itu tidak membawa tolib kemana-mana, udah dikasih tasawur, dikasih kepenjelasan bahwasanya fa'il adalah sesuatu yang datang setelah fi'il. Nah, itu aja gambarannya seperti itu. Terus yang kedua, Pak, yang menjadi juga permasalahan. Kalau dalam bahasa kita kan fa'il itu disebut sebagai namanya subjek. Betul? Sesuatu Objek. yang mengerjakan suatu pekerjaan atau orang yang melakukan sebuah pekerjaan. Oke, pertanyaannya Pak untuk Bapak misalnya. Ketika saya punya misalnya mata Zaidun. Pertanyaan saya untuk Pak Nana, apakah Zaidun mengerjakan pekerjaan kematian? Lagi mungkin Ustaz. Lah yumkin kan? Nggak mungkin. Lalu gimana cara kita bisa bisa bilang kalau Zaid itu adalah fa'ilnya? Sedangkan fa'il kita bilang dia adalah orang ataupun sesuatu yang melakukan pekerjaan fi'il. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, para ulama karena setelah meneliti tentang panjang bahwasanya ketika disandarkan Zaid itu kepada fi'il mata, lalu apa dong bahasa yang paling tepat untuk fa'il ini? Yang paling tepat adalah dalam keadaan seperti itu, Zaid itu disifati. Nah, bahasa itu disifati melakukan pekerjaan itu. Meskipun pada hakikatnya dia nggak melakukan pekerjaan itu, tapi dia disifati. Makanya bahasanya itu apa namanya? Man aujadal fi'l au ittasafa bihi. Sesiapa saja yang menemukan atau yang menjumpai sebuah pekerjaan atau ya dia yang disifati dengan pekerjaan tersebut. Itu ya. Jadi fa'il itu nggak mesti adalah subjek. Karena kalau kita bilang dia adalah subjek, maka nanti kita akan dihadapkan dengan satu fi'il yaitu mata Zaidun. Apakah mungkin Zaidun melakukan pekerjaan kematian? Jawabannya kan tidak mungkin. Kalau secara bahasa mungkin, ya mungkin seperti. Tapi kalau secara badihi kita atau secara uh, akal kita kan nggak mungkin apa namanya Zaid itu melakukan pekerjaan kematian. Nah, itu sekilas tentang yang namanya fa'il. Jadi fa'il itu adalah dia yang melakukan pekerjaan fi'il tersebut atau yang disifati dengan pekerjaan tersebut. Itu yang disebut sebagai namanya al-fa'il. Oke. Ustaz, apaan Ustaz? Hmm. Dan kaif i'rab min jumlah mata Zaidun, Ibrahim kaif Ustaz? Ya, Di i'rabnya. i'rabnya mata fi'lun madin mabni al fathi Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Tetap begitu Ustaz. Tetap begitu. Oh, Makanya tadi saya i'rabnya bilang tetap fa'il. tetap I'rabnya fa'il, tetap fa'il Zaidun. tetap fa'il, tetap fa'il. Maka tadi saya Bukan bilang sifat. mm, Nah, bukan sifat, kan. Tapi gini, sifat yang maksud itu dia disifati loh Pak. Dia disifati melakukan pekerjaan itu. ya nah maksudnya pada saat meng'irab Zaidun tetap fa'il Ustaz Oh, ngomongnya. tetap fa'il, tetap fa'il gitu. Itu ya. Nah, eh apa namanya? Nah, Ibnu Ajurum di sini karena yang tadi saya bilang itu merupakan apa ya? Merupakan definisi yang diungkapkan oleh ulama-ulama yang level kitabnya di atas kitab Jurumiyah. Seperti misalnya kitab Alfiyah Ibnu Malik itu diantaranya itu berkata seperti itu. Nah, akan tapi di sini Ibnu Ajurum karena mukhotobnya adalah anak-anak yang baru memulakan ataupun orang-orang yang baru memulakan pijakan kakinya dalam ilmu nahwu, itu adalah orang baru, maka beliau menyebutkan dengan gambaran yang sangat singkat saja, yaitu apa? Isim marfu yang datang setelah didahului oleh fiil. Itu apa namanya nikos kita ataupun pembahasan kita. Contohnya gimana? Contohnya koma Zaidun. Ini fiilnya. Zaidun adalah fa'ilnya pasti. Karena fiil apa? Karena kalau ada isim yang didahului oleh fiil, maka dia adalah fa'ilnya. Ini contohnya. Wa yaqumu amrun.
Berarti amrun menjadi fa'ilnya. Kenapa? Karena amrun datang setelah fi'il yakumu. Nah, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari, maka kita bisa temui kalaulah Zaidun dan Amrun ini merupakan fa'il dari kedua isim tersebut. Terus fa'il itu apa? Wahuwa ala kismai, dan dia itu ada dua sinfun atau ada dua bagian. Pertama zohir. Apa yang dimaksud dengan zohir di sini? Wahuwa madalla ala musammahu bila qaidin. Sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah penamaan. Sesuatu dalla yang menunjukkan ala atas musammahu. Penamaannya bila qaidin, tanpa adanya batasan atau tanpa adanya ikatan ya, atau batasan lah, tanpa adanya batasan-batasan. Nah, qaid di sini maknanya adalah sesuatu yang apa ya? Qaid di sini tuh dia itu bukan mukhotob, bukan juga mutakalim, juga bukan juga apa namanya goib. Jadi dia bukan domir. Qaid di situ ataupun batasan, ataupun di sini itu kalau bahasa di kitab itu apa di sini? Hmm, Syarat atau pembatasan gitu ya, bila qaid atau tanpa batasan atau tanpa hal-hal yang lain. Nah, qaid di sini maknanya adalah dia itu bukan mukhotob, bukan mutakalim, dan juga bukan goib. Maka kalau bahasa saya memudahkan teman-teman, zohir itu adalah dia bukan kata ganti. Nah, gitu aja. Kalau saya sering membahasakan itu, zohir adalah dia bukan kata ganti. Seperti apa contohnya? Kazaidin wa rajulin. Seperti contohnya adalah Zaid dan juga rajul. Oke. Ini yang dimaksud dengan isim yang zohir. Adalah madalla ala musammahu bila qaidin. Sesuatu yang menunjukkan atas sebuah penamaan padanya tanpa adanya ikatan, tanpa adanya syarat, tanpa adanya sesuatu yang ya batasan, juga bisa seperti itu makna qaid. Makna qaid di sini, batasan yang dimaksud apa? Batasan yang dimaksud di sini. Batasan yang dimaksud di sini adalah dia itu bukan kata ganti. Nah, maka bisa kita katakan isim zohir adalah isim yang bukan kata ganti. Isim yang bukan merupakan bagian dari kata ganti. Itu yang dimaksud dengan isim zohir. Lalu berikutnya yang kedua, wa mudmarin. Ya, apa mudmar? Wa huwa ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin ka'ana wa anta wa huwa. Atau kita sering bilang ini merupakan kata ganti. Bahasa Arabnya madalah sesuatu yang menunjukkan kepada kata ganti orang pertama mutakalim, kata ganti orang kedua mukhatab, dan kata ganti orang ketiga goib. Contohnya seperti apa? Ka'ana wa anta wa huwa. Ini merupakan bagian dari mudmar. Terus yang dibilangin fazahiru nahu qaulika, dan adapun zahir seperti perkataanmu adalah qama zaidun. Maka beliau di sini mengajarkan kita tentang cara mengi'rab. Bagaimana cara mengi'rabnya? Faqama fi'lun madin mabniun ala fathi az-zahir fi akhirih. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammati adh-dhahirati. Terus wa yakumu zaidun fayakumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahira fi akhirih. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Ini kalau misalnya isim yang mufrad, ya, isim yang mufrad. Kemudian berikutnya kita akan bertanya, lalu bagaimana isim-isim yang lain, isim musanna? Oke, thayyib. Musannif kitab Ibnu Hajar ngasih contoh. Nih, contoh yang musanna. Wa qama az-zaidani. Terus pertanyaan untuk kita, kenapa kok di sini Zaidun kan dia udah marifat. Kenapa ditambahin alif? Ada yang bisa jawab, Pak Nana atau Pak Rudi atau Pak Abdullah Hindung Suyanto? Kenapa kok Zaid kan udah makrifat dia? Kenapa kok harus ketambahan alif lam? Az-Zaidani. Kenapa kok ketambahan alif lam dia? Memakrifahkan yang itu Ustaz, yang dimaksud tadi pada saat contoh. Oke. Ada pendapat lain dari Pak Rudi sendiri? Kenapa kok ada alif lam? Karena Az-Zaidan bukan nama orang lagi, Ustaz. Maksudnya gimana bukan, tuh? Bukan, maksudnya bukan. Kalau Zaidun kan
ya orang gitu ya. Nah, oke. Kalau maksudnya kayak jenisnya gitu ya. Kalau Az-Zaidan kan jadi dua, gimana ya? Saya bingung ininya Oke, susah gini. kan. Gini coba ya, saya bantu ya. Tapi tadi menarik, apa tadi alasannya Pak Rudi. Tapi yang pernah saya dapatin dari guru saya gini, Pak. Kenapa kok nama Zaidan itu ditambahin alif lam dan Az-Zaidun juga ditambahin alif lam? Jadi begini, misal kita punya 10 orang, Pak. Ini anggap tangan saya, Pak ya. Anggap tangan saya ada 10. 10 nih tangan saya depan nih. Ini 10 orang ini semua namanya Zaid. Semua namanya Zaid. Nah, ketika kita bilang Az-Zaidani, ketika kita bilang Zaidani tanpa alif lam, berarti bisa jadi nomor satu, nomor tiga, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor enam, nomor tujuh, nomor 8, nomor 10, nomor satu, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada 10 nama Zaid dan kita bilang Zaidani, itu masih umum. Kenapa masih umum? Ya, karena memungkinkan sekali. Satu sama nomor 10, 7 sama nomor 4, 3 sama nomor 5. Nah, berarti kan di situ kan punya banyak kemungkinan. Ketika suatu isim itu punya 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 banyak penamaan dan punya banyak hal seperti tadi, penunjukannya punya banyak penunjukan, maka isim tersebut udah nggak menjadi makrifat, menjadi isim yang nakiroh. Nah, berarti kita butuh satu perangkat lagi. Karena tadi Zaidan tadi itu sudah berubah menjadi makna yang nakiroh, maka kita butuh satu perangkat lagi untuk memastikan bahwasannya dari 10 Zaid ini hanya kita inginkan 2 Zaid saja. Berarti kita tambahin alif lam sebagai menunjukkan bahwasanya hanya 2 Zaid dari 10 Zaid yang saya pilih. Terserah nanti mau berapa, tapi yang pasti cuma 2 aja. Nah, ketika kita sudah menambahkan alif lam itulah jadinya yang dimaksud oleh Az-Zaidan di sini itu menjadi sesuatu yang makrifat. Jadi hanya 2 saja, berarti bisa jadi 1 dan 2, bisa jadi 2 dan 3, terserah. Hanya saja yang mau saya pengen adalah 2 Zaid, terserah siapapun nomornya. Ataupun Zaid nomor berapa aja, yang pasti nomor dari 10 itu saya hanya pengen 2 saja. Nah, itulah kenapa kok ditambahin alif lam pada kalimat Az-Zaidani. Nah, Ya, sampai jadi di sini. memakrifatkan Zaidan Ustaz ya, Zaidan yang dua itu. Betul, betul memakrifatkan Zaidan. Mm. Oke, sampai di sini kalau ada lagi diskusi, silakan. Nah, berarti kalau Zaidun gimana Ustadz? Sama sebenarnya Zaidun juga. Zaidun juga sama. Zaidun itu kalau yang pernah saya tahu dari guru-guru juga, jadi jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, ya perhatikan ini catat juga boleh. Jamak mudzakkar salim itu diiktibar, dianggap sebagai suatu isim atau suatu jamak yang terdiri dari 3 sampai 10. 3 sampai 10. Itu apa namanya yang pernah saya dapetin tentang jamak, namanya jamak muzakkar salim. Pun juga dengan jamak muannas salim. Jadi dia itu adalah isim yang terdiri dari 3 sampai 10. Nah, makanya kan ada istilah jamak taksir tuh di kita tuh. Nah, tapi kalau untuk jamak muannas salim dan jamak muzakkar salim itu kalau di apa ya? Kalau bisa kita bilang dia merupakan apa namanya isim yang dari 3 sampai 10 kurang lebih begitu. Kalau dari segi adatnya. Tapi wallahu a'lam apakah takwil tersebut itu bisa diterima atau tidak? Hanya saja kalau misalkan kita terima berarti bagaimana ketika Allah mensifati apa qad aflahal mu'minun, sedangkan orang-orang mukmin kan banyak, gak cuma 3 sampai 10 orang saja gitu kan. Nah, itu kan berarti menjadi pertanyaan bagi kita tentang apakah benar kalau 3 sampai 10 itu merupakan apa jumlah untuk jamak muzakkar, untuk jamak salim. Nah, itu nanti insya Allah mungkin menjadi pembahasan tersendiri lah ya ketika kita memaknai tentang jamak salim tersebut. Itu. Nah, ada sampai sini ada diskusi belum? Ada ingin sedikit penjelasan Ustaz. Hmm. Ketika antum menyebutkan qad aflahal mu'minun, itu maksudnya mukminun secara jamak Ustaz. Artinya
bisa 3, bisa 4, bisa seluruh. Bisa seluruh orang-orang yang mukmin. Nah, Ustaz. Betul. Enggak, maksudnya Nah, saya tadi pengen bilang kayak gini, Pak. Eh, Tadi ya saya lanjut lagi ya. Jamak salim itu yang pernah saya dengar dari guru saya, itu kalau dihitung pakai adat, pakai hitungan angka, itu 3 sampai 10. nah, Oke, tayyib. Nah, maka ketika kita katakan az-zaiduna, maknanya itu kita cuma pengen 3 dari 10. Atau kita pengen 4 dari 10. Kita nggak pengen banyakkan orang, tapi kita hanya orang terpilih saja. Yaitu kalau misalkan kita hitung pakai adat 3 sampai 10, berarti kita hanya menghitung ya udah 3 orang Zaid dari 10 Zaid. 3 orang Zaid dari 9 Zaid. Nah, berarti kita harus tambahin satu lagi adalah alif lamnya. Oke, taib. Oke, kalau misalkan pendapat itu kita terima bahwasannya apa namanya jumlah adat atau jumlah urutan angka dari jamak salim adalah 3 sampai 10. Lalu bagaimana kita bisa mentakwilkan atau menafsirkan ayat-ayat yang mensifati tentang muslimun, al-mu'minun, al-muslimat? Apakah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya 3 sampai 10 saja? Sedangkan kaum muslimin itu banyak. Dan nggak mungkin kaum muslimin itu ya sedikit gitu loh. Cuman sekedar hitungan angka pakai jari 3 sampai 10. Kan itu kan dirasa kayaknya tidak memungkinkan. Maka pendapat yang 3 sampai 10 ini mungkin bisa dicari lagi apa namanya ketangguhan dalilnya. Apakah benar penunjukannya seperti itu atau dia hanya sebatas bahasa kiasan saja, bahasa untuk memperkirakan saja gitu. Atau punya makna-makna yang lain. Nah, yang kita nggak tahu, yang itu mungkin bisa kita rujuk kepada kitab-kitab yang lebih panjang lagi pembahasan tentang mengenai jamak salim tersebut. Itu, Pak Nana. nah, Ustaz. Kalau dari Pak Rudi, ada diskusi sampai sejauh ini? Nggak ada ya? Oke, tayyib. Nah, kalau az-zaidani, berarti az-zaidani gimana? Az-zaidani fa'ilun marfu'un bil alif wa niyabatan 'anid dhammati li'annahu musanna. Perhatikan. Kalau dia itu mengi'rab sesuatu yang bukan asli, kan kalau marfu, i'rab aslinya apa? Dhammah. Mansub, i'rab aslinya apa? Fathah. Jar, i'rab aslinya apa? Kasroh. Jazm, i'rab aslinya apa? Sukun. Nah, ketika kita mengi'rab sesuatu yang asli, maka kita nggak perlu menyebutkan li'annahu. Nggak perlu. Kenapa? Karena dia asli. Al-aslu la yus'alu anhu. Kalau asli itu nggak perlu ditanya lagi. Itu kaidah ammah. Al-aslu la yus'alu anhu. Al-aslu la yus'alu anhu. Kalau asli nggak perlu ditanya. Kenapa? Ya memang aslinya begitu. Jadi ngapain ada pertanyaan tentang asli tersebut. Jadi kaidah umum nanti yang akan sering dijumpai adalah al-aslu la yus'alu anhu. Nah, berikutnya, lalu kenapa kok barang ketika musanna disebutkan? Ya, ketika musanna disebutkan itu tersebab karena musanna itu bukan tanda musanna, afwan, tanda i'rab musanna itu bukan i'rab asli, tapi i'rab far'i, yaitu far'inya dengan apa? Dengan alif. Maka di sini disebutin wazaidani fa'ilun marfu'un bil alif. Kenapa? Niabatan sebagai pengganti anid dhammati bagi domah karena li'annahu musannan. Karena dia merupakan isim yang 2. Terus Apa Ustaz? Soal sekolah Ustaz. Guna silakan. niabatan limada mansub Ustaz. Dia menjadi pengganti, berarti hal. Menjadi halnya dia. Oh, hal Ustaz. Hal Sebagai dari pengganti, nah gitulah. Atau keadaannya itu sebagai pengganti dari domah. ya maksudnya patah tainya itu kan ini botaknya Ustaz. Niabatan, niabatin, limada niabatan mansub Ustaz. Niabatan. Karena ya tadi kalau nggak dia menjadi hal, ya hal dia. Keadaannya menjadi pengganti dari domah. Hal, Pak. Hal dari fiil apa ya Ustaz? Hal Dari ada fiilnya dulu ya Ustaz. bisa jadi dari marfu'nya
bisa jadi dari fa'ilnya. Tapi yang paling dekat adalah marfu'nya. Marfu kan isim fa'il. Isim fa'il Oh, kan bisa nah. bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi bisa bisa tegak seperti tegaknya fi'il. Nah, berarti bisa kita katakan dia merupakan bagian dari itu. Jadi hal dari marfu ya Ustaz itu ya. Hal dari marfu. Nah, saja kalau khair Ustaz. Oke. Terus berikutnya, yuk, wayakumu az-zaidani. Fayakumu fi'lun mudhari'un wa zaidani fa'ilun marfu'un bil alif. Wa qama az-zaiduna. Nah, tadi udah kita sebutin kenapa ada al alifnya karena apa namanya? Kita ingin menunjukkan bahwasanya hanya sedikit saja atau dari banyaknya orang-orang yang bernama Zaidun itu kita hanya menunjukkan beberapa orang saja yang itu yang dimaksud dalam perkataan kita. Terus bagaimana cara mengirabnya? Wazaiduna fa'ilun marfu'un bil waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa yakumu azaiduna fayakumu fi'lun mudhari'un wa zaiduna fa'iluhu. Terus wa qama rijal. Rijal kan jamak taksir. Maka tak jamak taksir marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Farijalu jam'u taksirin fa'ilun qama wa yakumu farijalu fa'ilun fayakumu wa qamat hindun faqama fi'lun madin wa ta'u alamat ta'nis atau ta'u ta'nis bisa kita bilang gitu aja wa hindun fa'iluhu wa takumu fatakumu fi'lun mudhari'un wa hindun fa'iluhu wa qamat al hindani sama juga nih hindanya ada alnya juga faqama madin wal hindani fa'iluhu wa takumu al hindani fatakumu fi'lun mudhari'un wal hindani fa'iluhu wa qamat al hindatu dia menjadi jamak muannas salim maka kita katakan i'rabnya adalah faqama fi'lun madin wal hindatu fa'iluhu wa huwa jam'u muannasin salimun wa taqumu al hindatu fatakumu fi'lun mudhari'un wal hindatu fa'iluhu wa qamat al hunud merupakan jamak taksirnya. Jamak taksir kalau tadi jamak muannas salim ini jamak taksirnya. Faqama fi'lun madin wal hunudu fa'iluhu wa huwa jam'u hindin. Jam'u taksirin. Jamak taksir dari hindun adalah hunud. Sedangkan jamak muannas salimnya adalah al-hindat. Terus watakumu al-hunudu fatakumu fi'lun mudhari'un wal hunudu fa'iluhu wa qama akhuka. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan apa namanya jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim, musanna juga sudah, isim mufrad juga sudah. Sekarang musannif kitab memberikan kepada kita contoh. Kalau asmaul khamsah atau isim yang 5, faqama fi'lun madin wa akhuka fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsah wal kafu mudhafun ilaih. Wa yaqumu akhuka fayakumu fi'lun mudhari'un wa akhuka fa'iluhu wal kaf mudhafun ilaih. Wa qama gulami. Nah, ini adalah variasi yang lain, yaitu apa ketika tambahan ya domir. Faqama fi'lun madin wa gulami fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin. Nah, dicatat ya. Bidhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim. Dia adalah fa'il yang marfu'nya dengan domah. Domahnya kelihatan enggak? Enggak, muqaddarah yang terkira-kira. Apa domah muqaddarahnya atas apa? Ala ma qabla ya'il mutakallim. Dia ada sebelum ya mutakallim. Kenapa kok dia muqaddarah mana'a min zuhuriha? Karena dia terhalangi kemunculannya atau terbitnya istighalu karena disibukkan karena tersibuknya dia al-mahal tempatnya tersebut biharakatil munasabah kepada harokat yang sejenisnya atau yang semisalnya atau yang selaras dengannya. Wa gulam dan adapun gulam dia menjadi mudhafun, dia menjadi mudhaf. Dan waya mutakalimnya itu menjadi mudhafun ilaih mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Ini merupakan i'rab dari ya mutakalim. Jadi diperhatikan cara meng'irabnya adalah awal wa gulam atau kata-kata sebelum ya mutakalim itu selalu mudhaf wa ya mutakalim mudhafun ilaih mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Gitu. Terus berikutnya wa yakumu gulami
fayakumu fi'lun mudhari'un wa gulami fa'iluhu wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengannya. Ini. Terus, yuk Pak, lanjut Pak. Dibaca Pak Nana. Lanjut. Wa jumlatu Ini ma Ustaz. wa jumlatu ma dzakarahu Min wa apa? Wa jumlatu ma dakarahu isruna matalan. misalan. Isruna misalan. Asyratu ma'al Asyrata. madi. Asyrata ma'al madi wa asyrata Al-mudhari. ma'al mudhari'i wa kulluha ma'ad dhahiri. Terus. Walamma qadamal kalamu Qaddamal. ala dhahiri akhoda yatakallamu ala mudmari wa huwa isna asyara domiron sab'atun lil hadiri wa khamsatun lil ghaibi wa qala wal mudmaru nahwu qauluka darabtu bifathil dodi wa dammitai lil mutakallimi wa i'rabuhu daraba fi'lun wadin wa ta'u dhamirul mutakallimi fa'ilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in. Oke, barakallahu fiik. Cukup, Pak. Oke, yuk. Nah, berikutnya dibilang di sini. Wa jumlatu ma dzakarahu 20 misalan. Asyratu, afwan ya tadi Pak, salah Pak saya. Asyratu ma'al madi wa asyratu ma'al mudhari wa kulluha ma'al zahir. Jadi jumlahnya 20. 10 untuk madi, 10 untuk mudhari. Nah, walamma qaddamal kalamu ala zahir, dan setelah beliau mendahulukan perkataannya itu kepada yang isim-isim yang zahir atau isim yang bukan kata ganti, akhadha, memulai musonif kitab Ibnu Ajurum yatakallamu, memulai perkataannya alal mudmari, kepada isim yang mudmar. Kemarin kita katakan akhadha fi'il apa namanya? Af'alu syuru'. Af'alu asyuru'. Yang mana i'rabnya seperti i'rab kana wa akhwatuha. Dia punya isim dan dia itu punya khobarnya. Nah, yatakallamu al mudmari ini di sini menjadi khobar dari kata akhadha. Gitu ya. Mudmar itu ada berapa? Wa huwa isna asyara dhamiran. Ada 12 dhamir. Sab'atun lil hadir wa khamsatun lil ghaib. Wa qala wal mudmaru nahu qaulika darabtu. Nah, ini Pak, dan juga Pak Nana, Pak Rudi, Pak Gindung, ini disebut sebagai namanya jumlah i'tiradiyah. Satu. Bifathid dot wa dhammil ta'il lil mutakallim, ini disebut sebagai namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Itu satu. Yang kedua, ini juga nanti akan sering ditemui di kitab-kitab kamus atau di kitab-kitab matan lugha. Gunanya untuk apa Ustadz? Gunanya untuk dobtul kalam. Untuk dobtul kalam. Untuk memastikan perkataan itu nggak salah diucapkan. Ini bacanya apa? Kan bisa dibaca duribatu, bisa dibaca dorobatu, bisa dibaca bisa dibaca doribatu, bisa dibaca banyak. Maka di sini ada dobtul kalam, dipastikan perkataannya kalau harokatnya itu nggak salah. Bagaimana harokatnya? Bifathid dot, dengan difathahkan dotnya, wa dhammita, dan didomahkan taknya. Berarti kita bacanya adalah dorob batu. Aslinya begitu. Dorobatu. Aslinya dorobatu. Kenapa kok begitu? Iya. Kan kemarin kita bilang, musonif kita bilang ke kita, kalau fi'il madi itu apa? Maftuhul akhirihi abadan. Dorobatu. Lalu Ustadz,
Kenapa kok kita bilang dorobatu? Nah, di sini para ulama bilang, kenapa kok harus yang tadinya dorobatu menjadi dorobatu? Oh, jawabannya adalah orang Arab, ini perkataannya para ulama, orang Arab itu karohiyah, itu membenci kalau ada suatu isim, ada suatu kalimat yang dia itu terus-menerus ada harokatnya. Dorobatu, itu orang Arab itu sangat membenci hal tersebut. Maka untuk menghindari karohiyah tersebut atau untuk menghilangkan benci tersebut, oke, taib. Afwan, ke ini, ke putus. Sekarang suaranya nyambung ya? Kamu Ustadz, cuma Nyambung, tadi alhamdulillah. belum. Mohon diulang Ustadz. Tadi saya sampai di mana? Di doroba, Oke, dorobatu. Oke. Aslinya adalah dorobatu. Aslinya seperti itu, aslinya. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena di awal Ibnu Ajurum mengatakan kalau fi'il madi itu maftuhul akhirihi abada. Selalu keadaannya fathah. Lalu pada kenyataannya kita bilang, kan kita sering dengar dorobatu, bukan dorobatu. Kenapa kok bisa yang tadinya fathah itu berubah menjadi domah, berubah menjadi sukun? Jawabannya adalah orang Arab itu sangat membenci atau bencilah karohiyah. Kalau ada suatu kalimat yang di situ kalimat tersebut itu nggak ada harokat sukunnya, harokatnya semuanya berharokat semua. Nah, orang Arab itu membenci. Kenapa kok begitu? Karena lisan itu serasa berat diucapkan, dorobatu, dorobatu. Gitu. Itu berat. Oleh sebab itu, maka mereka mensukunkan huruf ba-nya. Mensukunkan huruf ba-nya untuk keluar dari banyaknya harokat-harokat yang disebutkan ketika mengucapkan kalimat tersebut. Dorob batu. Jadi dorob batu. Terus timbul pertanyaan, Ustadz, perasaan ada deh kalimat Arabiah yang semuanya berharokat. Contohnya apa? Sajarotun, Ustadz. Sajarotun. Sajarotun semuanya itu, Ustadz. Bakorotun. Semuanya dia berharokat, Ustadz. Dan harokatnya juga sama 4 juga. Kenapa kok bakorotun itu nggak ada yang disukunkan, sementara dorobetu itu disukunkan? Jawabannya kata para ulama, kalau di isim itu sifatnya khifah, sifatnya ringan. Karena dia hanya menyimpan satu makna saja, yaitu apa? Makna kejadian atau makna zat. Zat dari sapi, zat dari orang, ataupun kejadian, zat dari suatu, atau nama satu kejadian. Dia punya satu makna doang. Jadi, dari segi kandungannya, isim itu cuma mengandung satu. Adapun fi'il, dia punya dua makna atau dua kandungan. Dia satu sisi dia mengandung makna suatu kejadian, di sisi yang lain dia mengandung makna waktu. Karena dia punya dua waktu inilah yang menyebabkan dia disukunkan salah satunya. Karena dia sikol, berat. Udahlah berat diucapkan, berat juga di pemaknaan. Maka untuk menyeimbangkan di antara dua keberatan ini, maka isim itu boleh menggunakan banyak harokat, sedangkan fiil dia diharuskan menghilangkan salah satu harokatnya supaya ada keseimbangan antara isim dan juga fiil. Keseimbangan dalam apa? Keseimbangan dalam sikol, dalam berat dan ringannya. Yang isim berat karena ucapannya, dia menjadi berat karena ucapannya ada 4 harokat berturut-turut, sedangkan isim diringankan dengan disukunkannya salah satu hurufnya yaitu huruf ba. Jadi ada keseimbangan. Nah, ini nanti bisa dicari di kitab-kitabnya para ulama mengenai tentang alasan kenapa kok fi'il madhi itu disukunkan. Baik. Terus berikutnya,
yang nanti akan menjadi iskal, menjadi masalah bagi kita. Lalu bagaimana cara kita mengi'rabnya Ustadz? Nah, maka dari situ para ulama punya perbedaan. Pak Nana, Pak Gindung, dan juga Pak Rudi. Ada yang mengatakan dorobetu itu fi'lun madhi mabni ala sukun. Dorobu mabni ala domah. Doroba atau ya doroba itu mabni al fathi. Artinya fi'il madhi dalam kondisi-kondisi ketika dia itu bertaut dengan domir-domir tersebut itu disesuaikan dengan domirnya. Berarti kalau dorobu mabni ala domi, dorobetu atau dorobeta atau dorobeti atau yang lainnya itu berarti mabni ala sukun, sedangkan ketika doroba mabni ala fathi. Berarti dia mengikuti pendapat yang mengatakan mabninya atas sesuatu yang bertaut setelahnya. Nah, ada pendapat ulama kedua, nggak bisa begitu. Kenapa kok nggak bisa begitu? Iya, kan kita udah sepakat. Dan kita semua sepakat, kalau fi'il madi itu maftuhul akhirih abadan, selalu keadaannya fathah. Lalu kalau misalkan dorobetu gimana? Cara mentakwilnya seperti ini. Fi'lun madin. Dia adalah fi'il madi. Mabni alal fathi. Yang dia itu mabni alal fathi. Wasukina. Dan disukunkan. Kenapa? Litisol. Karena bertautnya dia apa? Domir mutakalim atau domir marfu. Domiru raf'in. Kenapa kok digitukan? Kenapa kok disukunkan? Karena litawali Allahumma shalli ala Muhammad. Arba'i mutaharrikatin kalimatin wahidah. Dia itu disukunkan karena berturut-turutnya harokat yang ada pada dorobetu. Yang mana dorobetu itu seolah-olah seperti satu kalimat yang padu. Seperti kalimat sajarotun. Padahal dorobetu itu adalah dua kalimat. Kalimat doroba dan domirtu, dua kalimat. Maka untuk menghindari hal tersebut, maka disukunkanlah salah satu di antara keduanya. Jadi dan disukunkan litisol karena dia itu bertaut pada tak domir atau domir raf'in, namanya litawali arba'i mutaharrikatin kal kalimatin wahida, seperti kalimat wahida, seperti satu kalimat yang padu. Nah, itulah kurang lebih cara mengi'rab dorobetu sepanjang itu. Dan taknya sama seperti yang dia bilang, domirun mutakallimun mabniun ala domi fi mahali raf'in wa huwa fa'ilun. Atau domirul mutakallim mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, ini para hadirin yang Allah muliakan, cara mengi'rab fi'il madi dan kenapa kok fi'il madi dia harokatnya dengan sukun pada huruf ba-nya. Sampai di sini, tafadhol kalau ada diskusi, ada pertanyaan. Anda tanya Ustaz. Anda belum terlalu jelas tentang jumlah i'tirodiyah itu. Kayak Ustaz, mohon penjelasan ulang barangkali. Jumlah i'tirodiyah itu adalah jumlah penjelas atau jumlah doa. Semisal pernah sering dengarkan radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar seperti itu kan? Lalu pertanyaannya, apa i'rab kalimat Subhanahu wa taala? Apa i'rab sallallahu alaihi wasallam? Apa i'rab radhiyallahu taala anhu? Apa i'rab rahimahullahu taala? Kalau udah di-i'rab, dia itu termasuk jumlah apa? Karena dia bentuknya jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlahnya jumlah apa? Oke, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Oke, berarti kalau ada dalam pertengahan ini, apakah disebut sebagai jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Enggak. Dia ada nama yang lain lagi. Nama jumlah i'tirodiyah. Jumlah i'tirodiyah.
dia. Itulah yang dimaksud dengan jumlah i'tiradiyah. Jumlah untuk doa gitu loh. Kalau dalam contoh ini yang tadi yang antum bilang yang mana Ustaz? Yang Hmm. qaulika darub itu atau yang mana yang dimaksud jumlah i'tiradiyah tadi? Bi ad-dhammi wa dhammi ta'il mutakalimi, jumlah i'tiradiyah. Oh, yang ini. Ditandai Yang dengan strip 2. bifat Nah, ditandai dengan strip ini. Oh, itu kayak semacam penjelasan aja Ustaz ya, jumlah i'tiradiyah itu. Betul. Penjelasan atau doa. Oh, Itu namanya jumlah. nggak ada fi mahalinya Ustaz ya? Nggak ada. Jumlah Dia i'tiradiyah. la mahala minal i'rab. Oh, la minal i'rab. Dan ini dimungkinkan Ustaz ya, ketika kita sedang menjelaskan sesuatu. Kalau selama ini kan i'tiradiyah kan, atau tadi yang antum sampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, atau Subhanahu Wa Taala. Kalau ini kan baru penjelasan ini, menjelaskan kata-kata dari dorobatu atau Ya. dorobetu. Betul, bisa dimungkinkan. Ustaz, jazakallahu khair. Ya, Pak, ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada ya? Oke. Terus berikutnya wadarabna bi fathid dot wa sukunil ba, sama. Apa maknanya? Kalau ini tadi itu kan domir untuk mutakalim. Sekarang kalau darabna maknanya apa? Lil mu'azzam nafsahu, untuk mentakzimkan apanya? Mentakzimkan dirinya sendiri. Au mutakalim wa ma'ahu ghairuhu, atau mutakalim atau lil mutakalim wa ma'ahu ghairuhu. Misalnya kami berdua, saya sama mutakalim sama orang di sebelah saya. Oke. Berikutnya wa i'rabuhu doroba fi'lun madin wa na fa'iluhu mabnin ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Mabni ala sukun di karena di sini ada sukunnya. Dorobna bukan mabni ala fathi tapi mabni ala sukun. Kenapa? Karena yang diiktibar atau yang dianggap adalah huruf paling terakhirnya. Huruf paling terakhirnya adalah alif. Alif itu selalu harokatnya adalah sukun. Maka di sini mabni ala sukun. Begitu juga dengan dorobeta, dorobeti, dorobetuma, dorobetum, dorobetuna, doroba. Nah, tapi untuk yang dorobetuma, coba kita lihat ya. Kalau dorobta, dorobti udah pasti jelas. Sekarang dorobetuma. Bifathid dot wa domita lil musanna wal mudzakkar wa i'rabuhu darbu doroba fi'lun madin wa ta'u madomir mukhatabaini fa'ilun mabniun ala dhammi fi mahalli rafin fa'ilun. Wal mim, perhatikan nih, ada faedah baru lagi. Wal mim harful imad. Harfu imadin. Wal alif, dan alifnya adalah harfun dalun ala tasniyah. Harfun dalun ala tasniyah. Mimnya dorobetuma, mimnya adalah harfu imadin, alifnya adalah harfun dalun ala tasniyah. Murad harfu madi apa imadin apa Ustaz? Imadin. Saya sampai sekarang masih belum mengetahui, Pak, makna dari imad itu apa. Saya hanya sebatas mendapati harfu imad, harfu imad. Kalau secara bahasa imad itu kan sesuatu yang menjadi ini, yang menjadi penyangga. Ya, tiang. Sesuatu yang menjadi penyangga. Itu yang hanya saya terbatas mengetahui hanya sebatas makna lugawi saja. Jadi imadin adalah harfun penyangga. Hanya itu saja yang saya ketahui, Pak. Untuk nanti muradnya apa, terus tujuannya kenapa dinamakan harfu imad itu belum saya ketahui. Insya Allah jadi PR lah. So. Nah, Ustaz. Baik. Oke. Yang lainnya ada diskusi sama Pak ini, Pak Rudi, ada diskusi, Pak? Nggak ada. Lanjut. Oke, ya, lanjut. Ya, berikutnya wadarabatum bi fathid dot wa dhammita li jam'il mudzakkari li jam'i dzukuri al mukhatibina. Wa i'rabuhu daraba fi'lun madin wa ta'u dhamir mukhatabina fa'ilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in. Wal mim
alamatu jam'i dzukuri. Kalau mim tadi harfu imad, sekarang mimnya di sini adalah alamah jam'u adzukur. Itu bedanya. Terus yuk, darabatunna bifathi dot wa dhamita li jam'il inas lal mukhatibat atau lil mukhattabat. Wa i'rabuhu daraba fi'lun madin wa ta'u fa'ilun mabnin ala dhammin fi mabni ala dhammi fi mahalli raf'in. Wan nun, perhatikan, wan nun alamatu jam'il inasi al mukhatabati. Nunnya merupakan alamat dari jamaknya inas yang menjadi mukhatabah. Nah, wa hadza kulluha amsilatul hadir wa asyara ila amsilatil ghaib biqaulihi daraba ai min qaulika masalan zaidun daraba wa irabuhu zaidun mubtadaun marfuun bidhammati dhahirati wa daraba fi'lun madin mabniun ala fathi wal fa'il domir mustatir jawazan takdiruhu huwa, yang mana huwanya ini kembali ke mana? Ya'udu ala zaid. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'il, dan jumlah fa'il dan fa'ilnya, jumlah fi'il dan fa'ilnya adalah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Menjadi khabarnya mubtada, atau yang nanti akan disebut sebagai ini, atau nanti yang akan disebut di sini sebagai namanya i'rab mahalli. I'rab namanya i'rab mahalli. Yaitu apa i'rab mahalli? Yaitu i'rab yang ditujukan untuk isim-isim yang mabni, satu, atau jumlah yang menempati tempatnya suatu kedudukan. Jumlah mahalli atau i'rab mahalli adalah i'rab yang ditujukan untuk isim-isim yang mabni, atau i'rab yang ditunjukkan untuk jumlah atau untuk suatu jumlah yang menduduki suatu kedudukan dalam susunan sebuah kata. Dalam hal ini, fi'il dan fa'il, yaitu jumlah fi'liyah, itu menempati tempatnya khobar. Maka jumlah di sini itu punya i'rab. Nanti ada Ustadz jumlah yang nggak ada i'rab? Ada. Tapi dalam hal ini jumlah di sini adalah kita bicarain soal jumlah yang punya mahal i'rab. Jadi nanti ada jumlah yang dia tidak punya i'rab, ada jumlah yang dia itu punya i'rab. Di antara jumlah yang punya i'rab adalah jumlah yang masuk di dalam susunan mubtada dan khobar. Yang mana khobarnya adalah berbentuk jumlah. Ya, ulang lagi, i'rab mahalli adalah i'rab yang ditujukan untuk isim-isim yang mabni. Seluruh isim-isim yang mabni, dia i'rabnya i'rab mahalli. Yang kedua, i'rab mahalli juga ditujukan untuk i'rab untuk sesuatu jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah ini menempati tempatnya suatu isim, menempati tempatnya suatu tempat. Yang mana tempat tersebut sejatinya berada di dalam sebuah susunan kalimat. Baik itu mubtada wal khobar, atau nanti mubtada khobar dan juga hal, atau nanti yang lainnya, yang pasti jumlah ini menempati tempat-tempat tersebut. Nah, jumlah ini secara satu kesatuan dia punya tempat i'rab. Namun i'rabnya bukan i'rab sembarangan, tapi dia punya i'rab yang khusus. Apa itu nama i'rabnya? Namanya i'rab mahalli. Itulah yang disebut sebagai namanya i'rab al-mahalli. Kapan Ustaz? Kalau sibul jumlah bisa masuk ke mahal nggak Ustaz? Sibuhul jumlah bisa masuk ke mahal, jawabannya tidak bisa. Oh. Tidak bisa. Al-kitabu alal kursiyyi. Nggak bisa dia jadi Al-kitabu pada al-kursiyyi jar majrur. di mahali raf'in mukhabar. Nggak bisa. La yumkin. Nggak bisa, nggak mungkin. Jadi alal kursiyyi apa Ustaz? Khabarnya mana Ustaz? Oke, tayyib. Pertanyaan yang baik. Oke. Pertama, kalau kita menggunakan pendapatnya
Ini ada dua pendapat sih Pak itu Pak. Al-kitabu alal kursi itu ada yang berpendapat, di antaranya orang Kufah, mengatakan persis yang tadi Pak Nana sampaikan. Jar majrur menempati tempatnya khobar. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dari pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya alal kursi adalah jar majrur. Khobarnya mana Ustadz? Khobarnya mahzuf. Terhapus. Yang mana takdir kalamnya atau perkiraan kalamnya adalah al-kursiyu kainun atau maujudun atau mustakirun alal kursi. Kitab itu berwujud di atas kursi. Kitab itu maujudun, ada di atas kursi. Kitab itu mustakirun, kitab itu menetap di atas kursi. Jadi khobarnya mahzuf. Bisa maknanya mustakirun, bisa maknanya maujudun, bisa maknanya kainun. Kainun itu bertempat, maujudun itu berada, mustakir itu menetap. Kalau bahasa Indonesianya. Jadi kita terserah memaknai atau memakai salah satu di antara ketiga hal tersebut. Jadi kita bisa bilang al-kitabu mustakirun alal kursi, al-kitabu kainun alal kursi, al-kitabu maujudun alal kursi. Ya, itu namanya i'rab mahalli. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada diskusi lagi. Nggak ada? Oke. Baik, yuk berikutnya. Menegaskan aja Ustadz, artinya Oke, baik. sibul jumlah nggak bisa menempati kedudukan mahal Ustadz. Nggak bisa. Menurut pendapat yang terkuat. Oh, nah. Jadi khobarnya apa? Mahzuf. Mahzuf Ustadz. Mahzuf. Takdirhu bisa kainun, bisa maujudun, bisa apa tadi? Mustakirun. Mustakirun. Itu Ustadz ya. Betul. Nah, terus kalau al-kursi apa al-kitab al-kursi nanti apa itu i'rabnya Ustaz? I'rabnya jar majrur. Langsung jar majrur saja sudah Ustaz ya. Terus kan pasti Pak Nana suka nanya kan, muta'aliknya mana Ustaz? Naam. Muta'aliknya adalah ta'aluknya ke khobar yang mahzuf. Oh gitu. Nah Ustaz, nah. Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Oke. Pak Rudi, ada diskusi sampai sejauh ini? Ada ya, oke, baik, yuk. Oh, ini juga udah datang nih, Mbak Bulan. Oke, alhamdulillah, Mbak. Oke, wadorobat dan dorobat bisukunita lil ghaibah dengan sukun nyata untuk ghaibah. Ai min qaulika hindun dorobat. Wa irabuhu hindun mubtadaun marfuun bidhammah zahirah. Wa dorobat fi'lun madin wa ta alamatu ta'nis atau harfu ta'nis atau tak ta'nis. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah domir mustatir jawazan takdiruhu hiya ya'udu ila hindun. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nanti sepanjang ini cara kita mengirobnya. Terus yang berikutnya. Wa daraba lil musannal ghaib. Al mudzakkar min qaulika masalan az-zaidani daraba. Wa i'rabuhu az-zaidani mubtadaun marfuun bil alif niyabatan 'anid dhammati li'annahu musannan wa nun 'iwadun 'anit tanwin. Jadi ada istilah niyabatan, ada istilah iwad. Kalau untuk i'rab kita makainya niyabah, tapi kalau untuk nun kita pakainya bahasanya iwad. Untuk kenapa kok perbedaan seperti itu saya belum tahu. Kenapa perbedaannya seperti itu? Kenapa kok harus pada i'rab itu niyabah, tapi pada nun tuh iwad, itu belum saya ketahui asal usulnya. Hanya saja yang patut kita pakai adalah kalau kita ngomongin i'rab berarti kita ngomongin niyabah, tapi kalau kita ngomongin nun berarti ngomongin soal iwad. Ya, oke. Yuk, wa nunu dan nunnya pada kalimat pada kalimat azaidan nih, nunnya ini pada kalimat azaidan itu merupakan iwadun, merupakan iwad, merupakan pengganti dari tanwin fil ismil mufrad, pada isim mufrad.
Oke. Wadoroba dan doroba itu apa fi'lun madin wal alif fa'ilnya mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatu al apa? Wa jumlatu fi'il dan fa'il yaitu doroba ini itu merupakan khabaru lil mubtada, merupakan khabar dari mubtadanya. Walil musanna al ghaib al muannas. Ghaib yang dia itu muannas. Dorobata. Irabnya gimana? Al-hinda. Contohnya gimana? Takulu al-hindatu dorobta. Dorobata wa irabuhu al-hindani mubtada'un marfu'un bil alif niyabatan anid dhammati li'annahul musanna. Wa doroba fi'lun madin wa ta'u alamatu ta'nis. Nah, diperhatikan nih ilatnya. Wa hurrikat dan diharokatkan taknya. Kenapa? Lil tiqoi as-sakina ini. Karena dia kalau nggak diharokatkan ketemu dua sukun. Maka untuk takhallus lil tiqoi sakinain untuk menghilangkan adanya dua sukun tersebut maka taknya diharokati. Harokatnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa kok dengan fathah? Wa kanat al harakatu fathatan lil munasabatil alif. Karena kenapa kok difathahkan taknya? Karena alif itu sangat cocok untuk fathah. Maka taknya yang ada pada tak taknis itu diharokati seperti harokatnya fathah. Bukan domah, juga bukan kasroh untuk munasabah. Karena keserasian alif dengan fathah. Lalu berikutnya alifnya apa? Wal alifu fa'ilun mabniun ala sukun. Dan alifnya adalah fa'il mabni ala sukun fi mahali raf'in menjadi menempati tempatnya rofa. Dan itu apa rofanya? Rofanya adalah menjadi jumlah khobar atau jumlah mubtada. Wa jumlatu al-fi'il wal fa'il adalah menjadi khobar mubtada. Terakhir, wadorobu ya. Wadorobu itu adalah lijam'i dzukuri al-ghaibina min qaulika az-zaiduna dorobu. Dan i'rabnya adalah az-zaiduna mubtadaun marfu'un bil waw niyabatan anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa nunu dan nunnya adalah iwadun anit tanwin merupakan pengganti dari tanwin fil ismil mufrad pada isim mufrad wa daraba fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min dhuhuriha al istighalul mahal biharakatil munasabah. Ini i'rab, cara mengi'rab cara mengi'rab fi'il yang ketemu domir waw, dorobu, cara mengi'rabnya seperti ini. Fathah muqaddar alal akhirih mana'a min dhuhuriha istighal harakati biharakatil munasabah. Terus wal waw fa'ilun mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'il. Wal mubtada khabarul mubtada. Wal jumlatu khabarul mubtada. Wa darabna li jami'il inas al-ghaibat. Darabna min qaulika matalan al-hindatu darabna. Wa i'rabu al-hindatu wa daraba fi'lun madin wa nun dan nunnya ini nun pada kalimat darabna itu merupakan domirun niswah fa'ilun mabniun ala fathi fi mahalli raf'in wa jumlatul khabar mubtada wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala a'lamu. Tafadhal kalau di sini ada diskusi. Ustadz, waktu dorobna kenapa enggak itu mabni alal fatih Ustadz? Kan dia semuanya doroba itu kalau fi'il madi dia di atas itu disebutkan mabni alal fatih, tapi di sini mabni ala sukun. Mana Pak mabni ala sukun Pak? Darobna tadi mana ya? Marfu'un bidomati dohri wa doroba fi'il madin Pak. Wadoroba mabniuna wadorob apan Ini pelan-pelan apan. Ada ini. Oh, ada di situ. Fathah. Afwan. Oke. Kalau nggak saya kirim ini ya, cara mengikraf fi'il madinya ya. Ya, nam. Nah, saya kirim ini. Saya punya catatan, alhamdulillah sudah saya catat dulu.
Nanti kalau ada yang salah-salah dikoreksi ya. Tafadhol dikoreksi apa namanya untuk latihan dan juga untuk perbandingan. Hmm, silakan tafadhol Mas Kuro kalau ada yang lain. Sudah saya kirim. Silakan nanti dibaca-baca boleh, direnungi juga boleh. Cara mengirab fiilnya masing-masing. Hmm, ada lagi diskusi? Silakan kalau diskusi. Pak Rudi, kalau diskusi silakan, tafadhol. Hmm. Iya, Pak Rudi. Oke. Kenapa nih telat nih, Pak Rudi? Biasanya lancar. Biasanya di awal, Ben. Yang lainnya tafadhol kalau diskusi juga. Ada? Oke, tayyib ya. Kalau tidak ada, barakallahu li wa lakum. Nah, Ustaz, Ah, Afan. silakan. Yang Afan Ustaz ini kan saya telat Ah, izin ini yang kemarin yang Pak Robit ah, jawab gitu ya. kenapa tuh sama dia? Itu kemarin ketika baca di Nahwu Tatbik ya, itu Betul, betul. ternyata penjelasan yang eh, terperinci gitu Ustaz, Ah, yang kayak apa? Dia merupakan jumlah ismiyah, kemudian jamid, hmm, hmm, naik kode sin dan sebagainya. Nah, hmm, itu yang spesifik yang Ustaz jelaskan tadi perbedaannya tuh karena tatobuk ya, hmm, tidak hmm, serasi. hmm. Apa di Nahu Tatbik atau di mana Ustaz? Udah menemukan belum Ustaz? Oh, saya nemuinnya itu ada di eh, namanya kitab Qotrunada. Oh, Qatrunada. Qotrunada. Itu disebutin di situ bahwasannya fa itu ada, fa itu baru ada, atau fa itu ada tersebab jawab dari fiil syaratnya itu bukan fiil mudhari, melainkan yang lain. Di antaranya misalnya ketika menggunakan kode tadi yang tadi disampaikan. Misalnya, wa mayyattaqillah dan barang siapa yang ittaqallah faqad faza fauzan azima. Nah, di sini ada fa-nya. Faqad faza fauzan azima. Pertanyaannya yang pertama jumlah satunya menggunakan fiil mudhari wa mayyattaqillah. Terus jawabnya gimana? Faqad faza fauzan azima. Karena di situ ada qad dan setelah qad diikuti oleh fiil madhi, maka nggak ada tatobuk tuh, nggak ada keserasian antara keduanya. Maka yang menjadi jembatan untuk menggabungkan robitnya itu di antara dua jumlah yang tidak ada keserasiannya ini dengan adanya fa. Jadi wa may yattaqillah faqad faza fauzan 'azima. Nah, fa di situ fa robit dan qad faza fauzan 'azima itu diirab sebagai fiil madi dan menempati tempatnya jazm sebagai jawab syaratnya. Atau ada yang lain lagi, Pak? Silakan, Pak. Ada diskusi lagi, silakan. Jadi nggak ada tatobuk dia. Eh, misalnya lagi, Terbatalkan gitu Ustaz atau gimana? gimana? Kan tadi adanya tatobuk kan. Nah, Hmm. dengan adanya fa itu menjadi serasi atau Oh iya, betul menjadi tetap serasi. tidak serasi atau malah hanya penghubung aja gitu? Atau Oh, gimana Ustaz? gini, jawabannya kalau ditanya seperti itu, dia penghubung. Dia menjadi penghubung. Karena tidak ada keserasian, maka ada yang menjembatani, gitu. Untuk menjembatani supaya supaya istiqomah maknanya, supaya maknanya tegak, maknanya serasi. Maka ada fa di situ untuk menserasihkan antara dua jumlah yang tidak sepadan ini. Maka di tengah-tengah ada namanya fa robitoh. Fa untuk mengikat tadi itu. Contoh lain lagi misalnya. Kalau tadi kan fi'il madi, contohnya wa may yattaqillah fahuwa hasbuh misalnya. Barang siapa yang
barang siapa yang bertakwa kepada Allah itu cukup baginya. Fahuwa hasbuhu, maka Allah cukup baginya. Pertanyaannya, wa may yattaqillah, apa namanya, itu menggunakan domir, menggunakan fi'il mudhari, tapi jawabnya huwa hasbuh. Lalu ada nggak tatobuk di situ, ada keserasian nggak? Tentu nggak ada. Yang ini pakai fi'il mudhari, yang ini menggunakan jumlah ismiyah, huwa hasbuhu. Maka untuk menggabungkan semua kedua jumlah yang tidak serasi ini menggunakan apa? Menggunakan fa. Nama fa-nya fa robitoh. Jadi supaya istiqomah maknanya, supaya pas maknanya adalah wa may yattaqillah fa huwa hasbuhu. Maka cukup baginya Allah tersebut. Itu. Nah, oke, sampai di sini coba. Ya Ustaz. Udah dipahami betul? Ya insya Allah. Baik. Nah, terus kalau misal yang kemarin itu kan yang saya tanyain kan secara logika nih, kemarin yang kata sebelumnya kan dinasob terus jazm itu satu fiil, itu kan masuk akal gitu ketika dia berefek pada satu kata setelahnya, karena ada satu kata sebelumnya kan. Nah setelahnya itu yang kedua kan dia berefek kepada kata kerja, dua kata kerja gitu setelahnya. Nah menjazmkan dua kata kan Ustadz. Nah dia kenapa bisa berefek kedua hal gitu, kedua gitu, padahal kan dia cuma satu kata gitu Ustadz. Nah untuk itu saya belum mungkin saya pernah dapetin, cuman saya lupa nyatet. Tapi saya rasa saya pernah tahu jawabannya, belum dapat tapi Mbak, belum ingat juga sekarang. Yang pasti gini, yang pasti umumnya amil, yang berarti kan amil kan, namanya kan, umumnya amil itu memang bekerja kepada satu hal saja atau kepada satu kalimat saja. Tapi khusus untuk syarat, baik itu isim syarat ataupun harfus syarat, dia bisa bekerja jadi dua. Bekerja pada dua kalimat dia. Nah itu mungkin pengkhususan kepada amil tersebut aja. Kepada amil-amil lain nggak berfungsi dia. Nah itu untuk jawaban kenapanya kok bisa dua, itu saya belum pernah dapat. Mungkin saya pernah dapat, tapi saya nggak ingat, gitu aja Pak. Pernah dapat. Apa ini Ustaz? Kalau yang di Nahwu Tatbik itu, apakah dia itu emang mengandung dua hal tadi gitu Ustaz? Yang yaitu dia itu ada watu syarti gitu ya, sama satu lagi dia sebagai huruf jazm gitu. Oh bisa, kalau kayak gitu mungkin. Kalau misalkan dia penjelasan di situ bisa, ya berarti bisa. Gitu. Enggak, ini analisa saya aja gitu ketika membaca. Iya. Apakah itu gitu yang menjadi jawaban kenapa dia bisa berefek pada dua hal gitu setelahnya? Kalau secara yang pernah saya tahu tuh gini Mbak, kalimat itu kan ada satu ya, misalnya Zaidun satu, apa namanya, Muhammadun satu, oke. Nah di beberapa keadaan satu kalimat seperti Zaidun dan Muhammadun ini bisa ditakbirkan dengan dua kalimat. Contoh misalnya buku Ustadz. Sebenarnya kan kalau saya ngomong buku sudah cukup, Ustadz sudah cukup. Tapi saya pengen menyimpulkan bahwasanya buku ini itu punya Ustadz. Berarti kan saya harus mentakbirkan dengan dua kalimat. Untuk mengungkapkan dengan dua kalimat untuk menyebutkan satu benda tertentu. Buku Ustadz. Nah, ulama bilang ketika ada susunan mudhof ilaih itu seperti satu kalimat. Jadi buku Ustadz itu sama dengan kalimat Muhammad, sama dengan kalimat Zaid. Oke, sampai sini nyambung ya. Oke. Berikutnya, ulama juga bilang kalau jumlah silah dan juga ismul mausul dan jumlah silah itu seperti satu kalimat. Jumlah silah dan jawab silahnya,
isim silah dan juga isim mausul dan juga jawab silahnya itu seperti satu kalimat. Sama juga seperti jar majrur. Itu juga satu kalimat dihitungnya. Sama juga dengan apa namanya syarat dan juga jawabnya. Itu dihitung satu kalimat. Nah, kalau misalkan kita andaikan seperti itu ya, berarti in itu sebenarnya bekerja pada satu kalimat. Yang mana satu kalimat ini diungkapkan dengan dua keadaan jumlah, yaitu jumlah pertama dengan jumlah kedua. Itu kalau misalnya benar seperti itu. Tapi itu takwil saya. Saya belum pernah membaca dan mendengar, makanya saya nggak berani bilang kalau itu pendapat yang tepat. Jadi karena itu takwil dari saya dan karena apa namanya ini hanya menggabungkan maklumat-maklumat saja. Jadi saya belum katakan itu pendapat final saya. Jadi apa namanya ya hanya sebatas nazari saja atau hanya sebatas apa ya takwil semata seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana Mbak Bulan sampai sini? Oh iya kan kalau yang pertama itu yang cuman menjazmkan satu kalimat itu nggak ada isim syarat gitu, jawab syarat gitu ya Ustadz. Jadi udah gitu. Satu ya memang zohirnya satu gitu. Tapi Betul. kalau misalkan yang dua ini iya terlihatnya dua tetapi dia tidak ada satu sama lain gitu kan. Betul, Oh, betul, betul, betul. Barakallah. masuk. Jadi nanti itu ada istilah gini Mbak, jar majrur itu kal kalimatin wahidah. Mudof ilaih itu kal kalimatin wahidah. Terus apa lagi? Ismul mausul wa jawabuhu atau wasilatuhu itu kal kalimatin wahidah. Nah, berarti kalau misalkan kita samakan juga ismu syartin wa jawabuhu atau fi'il syarat dan jawabnya itu kal kalimatin wahidah. Kalau misalkan kita bisa kalau ada ulama yang bilang begitu ya, berarti sebenarnya isim syarat dan jawabnya itu seperti satu kesatuan. Nah, gitu. Jadi seperti satu kalimat yang mana di situ ada amilnya in. Itu kalau benar seperti takwilnya alhamdulillah, kalau salah nanti mungkin bisa dikoreksi lagi. Ini takwil dari saya yang belum saya lihat di kitab-kitabnya para ulama apa bilang tentang itu. Ini hanya takwil dari saya saja, menggabungkan dari beberapa maklumat-maklumat yang pernah saya dapat. Itu hanya menegaskan saja, Mbak. Nah, gitu. Oke, silakan kalau ada lagi dari Mbak Mulan ataupun dari yang lainnya. Tafadhol. Iya Ustadz, berarti kalau yang tadi kalimatin wahidah itu berarti apa ya mustahil gitu dia itu terpisah oleh satu kalimat yang lain gitu Ustadz. Betul mustahil. Mustahil. Mustahil karena apa? Karena nanti akan menghilangkan esensi makna yang dituju. Gitu. Misal saya pengen bilang ini kitab, tapi saya pengen ini kitabnya Ustadz. Tapi saya cuma bilang kitab saja. Misalnya, ada ini. Nah, ya, itulah misalnya. Ini ada pena misalnya pena. Tapi saya pengen katakan penanya Ustadz. Cukup nggak saya hanya bilang kata pena saja? Nggak cukup. Saya harus bilang kata-kata pena Ustadz, kolamu Ustadzin. Oke? Gimana? Kalau ada lagi diskusi lagi silakan Mbak Unan. Ya Ustadz, tapi kan kalau misalkan kalau yang waktu dulu banget gitu ya, yang awal-awal itu kan ada yang cool gitu. Kali itu cuma satu, bukan cool, apa? Sekutu bahasa ini ya. Yang hanya satu kalimat itu. Tapi dia bermakna kalim gitu. Kalimat. Oh, apa soh misalnya ya. Nah, soh atau gitu. Ya, itu bisa kenapa dengan dia itu? Iya kan tadi Ustadz menyatakan ya gak bisa cuman buku aja gitu. Oh, jadi gini, bisa jadi kalimat itu ditakbirkan dengan satu huruf. Bisa aja kayak gitu. Nggak masalah sebenarnya kita mentakbirkan dengan satu huruf atau dua huruf, tiga huruf. Gini, bukan begitu bahasa saya. Kadangan untuk mengungkapkan satu makna kita butuh dua kalimat atau dua kata. Kadang kita juga membutuhkan untuk mentakbirkan satu makna kita butuh satu kalimat saja.
Kadang juga untuk mentakbirkan satu makna kita cuma butuh satu huruf. Semisal kata ro, lihatlah. Soh, diamlah. Itu kita mentakbirkan kata diamlah itu dengan satu kalimat saja. Kita mentakbir dengan satu huruf saja. Kita mentakbirkan kata lihatlah dengan satu huruf saja, ro misalnya. Misalnya isqi bukan Allahumma shalli ala Muhammad. Lindungilah, lindungilah. Lindungilah itu kalau dalam bahasa Arab itu ti saja. Ti dari kata wakoyaki wikoyatan. Ti, lindungilah. Nah, itu artinya kita mentakbirkan satu makna dengan satu kalimat saja atau dengan satu huruf saja. Jadi ada variasi yang begitu banyak untuk mentakbirkan satu makna. Bisa dengan dua kalimat, bisa dengan satu kalimat atau dengan satu huruf saja. Nah, itu Mbak. Gitu yang dimaksud dari pertanyaan bukan? Iya Ustadz. Yang penting dia tuh dipahami dan diucapkan oleh orang Arab gitu ya Ustadz. Bukan. Oh ya. Dipahami dan orang Arab memang menganggap itu adalah makna untuk itu. Makna untuk suatu kalimat yang dituju itu. Ya. Walaupun satu kata ya. Walaupun satu huruf juga. Walaupun satu huruf juga. Seperti artinya ro tadi, ti. Ro itu artinya lihatlah dari kata roa, ya ro, ru'yatan. Wako yaki ki wikoyatan. Jadi kalau kita ngomong bilang lihatlah ro. Kalau kita pengen katakan lindungilah ki. Kita ngomong ki saja. Boleh kayak gitu. Ya Ustaz, boleh nanti di ini Ustaz dipotokan untuk apa? Untuk referensi yang tadi kalimatin wahidah. Oke, tayyib. Semoga saya ketemu ya Mbak ya. Semoga saya ketemu. Iya. Oke. Tayyib, ini mohon maaf ya yang lainnya semoga silakan Pak. Tafadhol barakallahu fikum. Oke, kita cukup dalam alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,